Assalamualaikum anak-anakku kelas 6 semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku di hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anakku beserta semua keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik anak-anakku, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang tematika subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6 untuk kelas 6 ya. Nah, langsung saja anak-anakku, di pembelajaran yang keempat ini ada muatan bahasa Indonesia KD 3.2 ya. Ini terkait materi struktur teks eksplanasi. Apa saja yang termasuk struktur teks eksplanasi? Iya, benar sekali. Yang pertama ada pernyataan umum ya anak-anak. Biasanya pernyataan umum ini memuat gambaran secara umum tentang suatu peristiwa ya. Yang kedua ada deretan penjelas. Deretan penjelas ini berisi tentang penjelasan secara rinci anak-anak, termasuk di dalamnya ada sebab akibat suatu peristiwa. Yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi ini merupakan sebuah kesimpulan ya, kesimpulan secara keseluruhan dari pernyataan umum dan dari deretan penjelas. Jadi interpretasi ini sangat penting kedudukannya di struktur teks eksplanasi ya. Kemudian anak-anakku ada muatan PPKN KD 3.2. Ini materinya terkait pelaksanaan hak secara bertanggung jawab. Pelaksanaan hak secara bertanggung jawab. Coba anak-anak simak, di atas ada gambar. Ada gambar apakah itu? Iya, benar sekali, itu adalah gambar orang yang sedang bekerja ya. Nah, anak-anak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak ini merupakan hak tiap warga negara. Nah, di layar anak-anak juga bisa menyimak beberapa contoh hak warga negara ya. Yang pertama, setiap warga negara atau semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, semua warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, semua warga negara berhak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang keempat, semua warga negara berhak atau setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi. Nah, bagaimana, apa hubungannya, kaitannya antara hak-hak warga negara ini dengan rasa tanggung jawab? Jadi anak-anak, maksud dari pelaksanaan hak secara bertanggung jawab ini adalah kita melaksanakan hak atau kita mendapatkan hak kita tanpa harus mengambil hak milik orang lain. Itu maksudnya ya anak-anak ya, rasa tanggung jawabnya di situ ya. Jadi kita mendapatkan hak kita tanpa harus mengambil hak milik orang lain ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Di sini ada penugasan untuk penilaian pembelajaran 4 ya anak-anak. Ada 5 soal. Yang pertama, ini soal tentang contoh pelaksanaan hak yang bertanggung jawab, yaitu A, B, C, dan D pilihannya ya. Coba kita simak di poin poin nomor 1. Ini mendengarkan radio dengan kencang ketika kakak sedang belajar. Apakah ini termasuk hak yang bertanggung jawab? Mendengarkan radio ini memang hak anak-anak ya, contoh dari hak, tapi dengan menyetelnya secara kencang ketika ada kakak sedang belajar, apakah benar? Oke, kita lanjutkan ke poin nomor 2. Jika poin nomor 1 tidak benar, jangan disilang ya di pilihannya. Di poin nomor 2 ini anak-anak, menerobos lampu lalu lintas agar cepat sampai di tujuan. Apakah ini benar? Menerobos lampu lalu lintas untuk cepat sampai di tujuan? Jika tidak, maka anak-anak bisa memilih untuk poin berikutnya ya. Poin nomor 3, ini mematikan lampu ketika sudah tidak digunakan. Jadi ketika sudah selesai maka bisa dimatikan. Maksudnya seperti itu ya. Apa hubungannya lampu dengan hak? Hubungannya di sini anak-anak. Menikmati lampu. Lampu ini layanan listrik ya. Menikmati listrik ini, layanan listrik merupakan hak dari setiap warga ya anak-anak ya. Nah, rasa tanggung jawabnya di mana? Yaitu mematikan lampu ketika sudah tidak digunakan. Seperti itu ya anak-anakku ya. Nah, yang keempat ini ada pilihan menonton televisi hingga larut malam. Apakah ini hak yang bertanggung jawab? Oke anak-anakku, sepertinya sudah jelas ya penjelasan dari Sally. Silakan pilih poin mana tadi yang paling benar ya, yang benar ya. Kemudian yang nomor 2, mengapa kita harus melaksanakan hak kita secara bertanggung jawab? Jadi jika kita tidak melaksanakan hak secara bertanggung jawab, apa yang akan terjadi? Coba kalau kita mengambil hak milik orang lain, apa yang akan terjadi? Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi hak yang bertanggung jawab tadi sudah misalnya jelaskan bahwa kita melaksanakan hak atau kita mendapatkan hak tanpa harus mengambil hak milik orang lain. Ya, jadi kalau sampai kita melaksanakan hak secara tidak bertanggung jawab, maka apa yang akan terjadi ya?
Kemudian, tunjukkan contoh pelaksanaan hak secara tidak bertanggung jawab. Di soal nomor 1 sudah ada ya anak-anak ya beberapa contoh. Silakan anak-anak juga bisa menuliskan contoh-contoh yang lainnya ya. Kemudian anak-anak juga beri penjelasan secara singkat ya. Kemudian yang nomor 4, apa isi dari tes eksplanasi? Dari tes eksplanasi seperti yang bisa dijelaskan tadi, silakan diuraikan kembali isi dari masing-masing strukturnya ya, juga boleh silakan dijelaskan. Kemudian yang nomor 5, apa yang dimuat dalam deretan penjelas pada tes eksplanasi? Tadi juga sempat bisa disinggung di atas ya. Jadi deretan penjelas ini biasanya berisi tentang apa? Seperti itu ya anak-anakku. Berikutnya pembelajaran 5. Coba di sini ada gambar anak-anak, silakan disimak. Gambar apa yang dapat anak-anak simpulkan? Iya benar sekali, itu adalah gambar smartphone ya. Bisa yakin anak-anakku semuanya sekarang sedang memegang HP ya. Nah, smartphone atau HP yang anak-anak pegang ini merupakan bentuk kemajuan dari teknologi anak-anak. Untuk pembelajaran 5, ini ada muatan IPS KD 3.2 terkait materi teknologi dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial. Teknologi dan pengaruhnya terhadap perubahan sosial ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya anak-anak ya. Ini adalah contoh-contoh aspek kehidupan masyarakat yang sudah mengalami perubahan karena kemajuan teknologi. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua, mata pencaharian. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa dan kesenian. Yang kelima, sistem pengetahuan ya. Ini adalah contoh-contoh aspek atau segi kehidupan sosial masyarakat yang sudah mengalami perubahan ya terkait semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang ini ya anak-anak. Kita lanjutkan materi SPDP KD 3.2. Ini terkait materi nama tingkatan dan interval nada. Silakan anak-anak simak di layar. Itu ada beberapa nama nada dan beberapa ini ada tabel di sebelahnya ya, tabel interval nada. Untuk nama nada yang pertama tonika, yang kedua supertonika, nada yang tiga ini median, nada yang keempat ini subdominan, yang lima dominan, yang enam ini submedian, yang tujuh leadington, yang delapan adalah oktav. Nah, di sampingnya ada tabel anak-anak, tabel interval. Di tabel interval ini interval nada ya. Ini ada kolom nada, kolom jarak interval, dan kolom nama. Nah, masing-masing kolom ada baris ya. Untuk nada kita bahas dari nada, jarak interval, dan namanya ya. Nada C ke nada C jarak intervalnya 0, namanya prim ya. Nada C ke nada D jarak intervalnya 1, namanya second ya. Nada C ke nada E jarak intervalnya 2, namanya terts. Nada C ke nada F jarak intervalnya 2,5, namanya kuat. Nada C ke nada G jarak intervalnya 3,5, namanya queen. Nada C ke nada A jarak intervalnya 4,5, namanya sect. Nada C ke nada B septim. Nada C ke nada C aksen, ini jarak intervalnya 6, namanya oktav ya anak-anak. Kita lanjut ke berikutnya. Ini ada penugasan anak-anak. Penugasan terkait penilaian pembelajaran 5. Ada 5 soal di sini, nanti anak-anak kerjakan di lembar kerjanya anak-anak ya. Yang pertama, berikut yang bukan nama tingkatan nada, yaitu, jadi di soal nomor 1 ada beberapa pilihan, ada 4 ya anak-anak ya. Poin 1 ini median, poin 2 dominan, poin 3 submedian, poin 4 komedian. Manakah dari nama-nama tersebut yang bukan nama tingkatan nada? Tadi sudah ada ya di atas ya, di materi yang masih dijelaskan. Sangat gampang sekali. Soal yang kedua, anak-anakku, ketujuh nada dalam sebuah tangga nada diatonis. Dalam sebuah tangga nada diatonis disusun secara berurutan sesuai dengan apanya ya. Oke, anak-anak, soal yang ketiga, jarak antara satu nada dengan nada yang lain disebut dengan apa? Ini gampang sekali ya, di materi sebelumnya juga sudah dibahas ya. Barusan sekilas juga bisa mengulas kembali materinya ya. Poin yang ke soal nomor 4 anak-anak, coba disimak, di situ ada gambar pesawat anak-anak. Nah, apa perubahan sosial yang dapat terjadi dengan ditemukannya alat transportasi seperti pada gambar? Kalau ini alat transportasi berarti berhubungan dengan orang-orang yang bepergian ya. Silakan anak-anak jelaskan. Zaman dulu orang-orang bepergian dengan menggunakan apa? Nah, zaman sekarang orang-orang bisa bepergian dengan menggunakan alat transportasi seperti pada gambar. Silakan dijelaskan ya anak-anakku ya.
Nah, sekarang yang nomor 5, jelaskan hubungan antara perkembangan teknologi dengan perubahan sosial. Seperti yang tadi sudah Michelle jelaskan ya. Jadi, adanya perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh sekali ya anak-anak ya pada perubahan sosial. Silakan anak-anak jelaskan secara singkat. Kemudian anak-anakku berikutnya pembelajaran yang ke-6. Di sini ada muatan bahasa Indonesia KD 3.2 anak-anak terkait materi teks eksplanasi ilmiah. Jadi teks eksplanasi ilmiah ini yang pertama, ini merupakan teks yang menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena anak-anak. Yang kedua, informasinya ini mudah dimengerti oleh pembaca umum. Yang ketiga, penulisannya disesuaikan dengan UEFI. UEFI ini pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi itu ya anak-anak ya terkait teks eksplanasi ilmiah. Lanjut anak-anakku, berikutnya ada penugasan. Penugasan ini ada sebuah teks bacaan ya. Silakan nanti anak-anak menuliskan informasi penting yang ada pada teks tersebut ya. Nanti anak-anak simak di lembar kerjanya anak-anak. Nah, di layar anak-anak simak coba itu ada tokoh ya, seorang tokoh penemu ya. Beliau adalah Antonio Santi Giuseppe Moji ya. Beliau adalah seorang penemu solusi komunikasi jarak jauh anak-anak. Silakan nanti anak-anak simak, anak-anak baca bacaannya, kemudian tulis informasi pentingnya ya. Tulis di buku tugas bahasa Indonesianya anak-anak. Kemudian yang poin berikutnya, anak-anak ini ada pembahasan muatan PPKN KD 3.2 ya terkait materi hak dan kewajiban anak. Nah, ada 2 gambar di situ, coba semuanya menyimak. Nah, anak-anakku, gambar yang pertama gambar apa itu anak-anak yang paling atas? Iya, benar sekali, itu adalah gambar anak yang sedang bermain ya. Mereka bermain bersama temannya. Nah, anak-anak, seorang anak memiliki hak untuk bermain dengan teman sebayanya. Teman sebaya itu teman yang seumuran ya anak-anakku ya. Kemudian di bawah itu ada satu gambar lagi, gambar anak yang sedang mengepel lantai. Nah, termasuk gambar apakah itu? Benar sekali, itu adalah gambar contoh kewajiban anak di rumah ya. Jadi membantu pekerjaan orang tua merupakan salah satu contoh kewajiban anak. Nah, di layar juga anak-anak bisa menyimak anak-anak ya, ada beberapa panah-panah ya dengan warna-warni. Yang warna biru itu menunjukkan contoh kewajiban anak ya anak-anak, yang lainnya adalah contoh hak anak. Coba kita bahas bersama contoh hak anak yang pertama, yaitu mendapatkan pengajaran. Kemudian yang kedua ini memperoleh kasih sayang, yang ketiga mengeluarkan pendapat, yang keempat bermain bersama teman. Selain itu, contoh yang di bawah itu adalah kewajiban anak ya. Contoh kewajiban anak yang pertama adalah belajar di rumah. Kemudian membantu pekerjaan orang tua, melaksanakan tata tertib sekolah, dan melaksanakan tugas dari guru. Yang contoh yang melaksanakan tata tertib sekolah dan melaksanakan tugas dari guru, kalau tatap muka ini bisa dilaksanakan di sekolah ya anak-anak ya. Nah, kalau yang melaksanakan tugas dari guru, karena sekarang sedang masa pandemi, jadi ini contoh kewajiban anak yang di rumah, karena sekarang sedang kita pembelajarannya secara daring ya anak-anakku ya. Nah, anak-anakku semuanya, meskipun kita sekolahnya secara daring, secara online, harus tetap semangat belajarnya ya anak-anakku ya, agar kita tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang kelak bisa berguna atau bermanfaat bagi kehidupan anak-anak tentunya, dan bagi kehidupan kita untuk kedepannya ya. Nah, itu saja anak-anakku pembahasan materi kali ini. See you in the next lesson ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.